Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Arkan dengan NIM 2304794. Melanjutkan video dari sebelumnya, saya akan melanjutkan pembahasan dari 10 soal tentang perulangan. Nah, soal yang pertama ada mengulang suatu kata. Ini programnya sudah saya siapkan, yaitu mengulang suatu kata. Kita deklarasikan variabel input dengan tipe data char. Lalu kita deklarasikan nilai dari input tersebut, yaitu Y. Nah, selama inputnya Y, program yang ada di dalam while tersebut akan terus berjalan. Mengapa? Karena perintah while itu digunakan untuk menjalankan perintah yang ada di dalamnya, yaitu ini selama syaratnya masih terpenuhi ya. Jadi jika inputnya Y, maka program ini akan terus berulang. Nah, jika inputnya selain Y, maka program ini akan berhenti. Nah, pada program while akan tercetak apakah saya keren. Lalu user diminta memasukkan inputan dengan pilihan Y atau N. Kita isi dengan Y, maka yang tercetak adalah keren. Karena di sini ada persabangan, jika inputnya Y tampilkan keren. Tapi jika inputnya selain Y, maka akan tidak keren dan keluar dari perulangan. Bisa terus saya berulang. Sudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 kita diminta untuk membuat program untuk menampilkan bilangan tertentu. Saya sudah siapkan. Nah, jadi menampilkan bilangan tertentu tuh. Nah, misalnya nilai awalnya ini, kita akan saja dari apa. Nah, program ini akan mencetak masukan nilai awal dan meminta pengguna untuk memasukkan nilai awal. Komputer juga meminta memasukkan nilai akhir. Nah, pada line 12 terdapat perintah for, yang mana for ini berarti untuk suatu syarat tertentu. Selama syarat tertentu masih terpenuhi, maka program ini akan terus berjalan. Nah, syaratnya adalah I itu sudah dideklarasikan di awal nih. Jika I sama dengan awal, nah jadi nilai I nya sama dengan nilai yang dimasukkan pengguna di awal tadi di sini. Lalu jika I nya masih kurang sama dengan dari nilai akhir, maka program ini akan terus berjalan berulang kali. Namun pada akhir persyaratan nilai I-nya akan terus bertambah. Jadi pada program yang pertama kali program menjalankan, I-nya sama dengan nilai awal. I sama dengan awal. Lalu saat program berulang lagi, I sama dengan awal plus 1, dan terus akan berulang hingga program tersebut, sehingga awal I sama dengan awal plus 1. Nah, akan terus berulang sampai nilai I nya kurang dari sama dengan akhir. Kita jalankan. Nah,
perintahnya di sini mengprint nilai I. Kita coba jalankan. Nah, program ini seharusnya akan menampilkan bilangan-bilangan dari nilai awal hingga nilai akhir. Misalnya kita ingin menampilkan nilai dari 1 hingga 12, maka akan tercetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Lalu ada soal nomor 3, menghitung jumlah deret bilangan. Ini programnya. Menghitung jumlah deret bilangan. Nah, sama saja seperti yang sebelumnya, namun bedanya di sini kita tidak mencetak nilainya apa saja, tapi jumlah dari nilai yang tercetak tersebut. Nah, caranya cukup mudah. Kita jalankan programnya, itu kita tambahkan variabel jumlah, deklarasikan bahwa nilai dari variabel jumlah itu 0. Lalu kita beri perintah pada for ini. Nah, pada for ini jumlahnya akan terus ditambahkan nilai I sampai nilai I nya kurang dari sama dengan awal. Misalnya saat program pertama kali dijalankan, nilai I nya itu sama dengan awal. I sama dengan awal. I sama dengan awal. Lalu nilai jumlahnya akan ditambahkan jumlah ditambah nilai I, dan nilai I akan terus bertambah seiring setiap kali program berulang. Nah, jadi jumlahnya juga yang asalnya saat perulangan pertama nilai I nya jumlahnya cuma ditambah 1, lalu perulangan kedua kali karena nilai I nya berubah jadi 2, maka jumlah yang awalnya 1 ditambah 2 jadi 3, dan terus berulang. Nah, ingin masukkannya sampai 5, maka seharusnya jawaban yang keluar adalah 15. Jumlah nilai dari 1 hingga 5 sama dengan 15. Lalu kita akan menggunakan nomor 4. Sama saja dengan soal yang sebelumnya. Perbedaannya adalah di sini kita dapat melihat program nested if. Nah, jadi dalam perulangan ini kita juga bisa menambahkan berbagai macam perintah lain seperti if, for, switch, lalu dan masih banyak lagi, hampir semua malah. Nah, sama seperti yang tadi, for selama I nya nilai I sama dengan awal, selama I nya kurang dari sama dengan akhir, nilai I akan ditambah terus bertambah dan program akan dijalankan. Namun yang berbeda adalah jika I nya habis dibagi 2, maka perintahnya akan dijalankan. Jadi perulangan ini hanya akan menampilkan bilangan genap. Tuh. Dari 1 sampai 12 bilangannya nilai genap dari 1 hingga 12 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya.
kita pindah ke nomor 5, menghitung banyak bilangan genap pada garis bilangan tertentu. Nah, sama yang sebelumnya, namun perbedaan yang dari sebelumnya adalah kita tidak mencetak nilai I, melainkan kita akan menghitung berapa banyak nilai genap dari suatu garis bilangan. Nah, jadi for ini untuk mengulang program, if ini untuk memfilter atau mendeteksi nilai genap, dan jumlah ini adalah program untuk menghitung berapa banyak jumlah genapnya. Nah, for ini jadi nilai I akan terus bertambah. Suatu saat jika I-nya sama dengan nilai genap akan terdeteksi oleh if ini. Nah, saat jika nilai I-nya sama genap, maka nilai perintah ini akan dijalankan, dan perintah ini berisi jumlah yang bertambah 1, dan program ini akan terus berulang sampai nilai I-nya sama dengan akhir. Dan saat sudah berakhir, program akan menampilkan jumlah dari nilai bilangan genapnya. Salah. Banyak bilangan dari genap dari 1 hingga 12 yaitu 6. Nah, kita akan menghitung pada nomor 6 kita diminta untuk menghitung nilai pangkat. Nah, rumus nilai pangkat itu kan misalnya misalnya 5 pangkat 2, berarti 5 dikali 5 lagi sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali, perkalian 5 akan berulang sebanyak 2 kali. Kalau 6 pangkat 3 perkalian 6 akan berulang sebanyak 3 kali. Misalnya 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6, 6 kali 6 36, 36 kali 6 itu 216 jika saya tidak salah. Nah, di sini kita memiliki program untuk menghitung perpangkatannya. Kita buktikan berapa 6 pangkat 3. Nah, kita deklarasikan I-nya tidak sama dengan nilai awal, karena kita tidak akan mencetak urutan bilangan, tapi kita deklarasikan I-nya sama dengan 1. Jadi program akan mulai bekerja dengan nilai I sama dengan 1. Nah, jadi nilai awal I-nya adalah 1. Nah, I-nya itu akan terus berulang. Program ini tuh akan terus berulang selama nilai I-nya kurang dari pangkatnya yang sudah diinputkan pengguna pada perintah baris 11. Lalu I-nya akan berjumlah seperti biasa. Dan nah, di sini nih bagian rumitnya. Kita harus mencetak hasilnya. Berapa sih hasil dari perkalian tersebut, dari perpangkatan tersebut? Nah, hasilnya itu adalah hasil dikali N. Hasilnya ini 1, jadi misalnya awalnya 1, misalnya tuh kan 6 pangkat 3, 6 kali 6. Nah, awalnya 1. Nah, pada kan 6 pangkat 3 berarti otomatis nilai pangkatnya itu 3, dan nilai I akan berulang sebanyak berarti program ini akan berulang sebanyak 3 kali.
dalam program ini ada perintah hasil sama dengan hasil kali n, karena hasil awalnya itu 1. Nah, berarti 1 dikali n, n nya itu 6 tadi ini nih, 6. Jadi 1 kali 6 6 itu perulangan pertama. Lalu perulangan kedua bakal kali 6 36. Lalu perulangan ketiga 6 kali 6 kali 6. Nah, hasilnya berapa? Masukkan nilai awal, masukkan nilai pangkat 3. 6 pangkat 3 sama dengan 216 seperti yang sudah saya hitung. Kita soal nomor 7, kita akan menyusun bintang. Nah, selain untuk mengulang suatu program, soal 7 for juga bisa digunakan untuk menulis sesuatu secara berulang. Nah, pada contoh yang pertama kita akan mencetak urutan bintang. Nah, kan kita si user ini diminta untuk memasukkan panjang. Nah, si perintah bintangnya ini, perintah untuk input output bintangnya ini akan terus berulang selama sebanyak panjang. Misalnya masukkan panjang bintang. Misalnya kita memasukkan 5, maka akan tercetak bintang 5 kali. Nah, selain itu, tidak hanya berhenti di situ, kita juga bisa membuat pola yang indah menggunakan barisan tersebut. Nah, namun untuk membuatnya cukup sulit. Saya sudah menyiapkan programnya di sini. Nah, kita membutuhkan yang namanya nested for atau perulangan bersarang, di mana ada for di dalam for. Nah, jadi perulangan i kita sebut yang perulangan terluar ini perulangan i. Perulangan i ini memiliki program perulangan di dalamnya. Nah, di dalam perulangan ini terdapat perulangan j. Nah, perulangan j ini akan mengulang perintah if, yaitu jika, perintah untuk memprint tanda spasi. Nah, for yang ini tuh kalau sudah beres menyelesaikan perintahnya, maka akan menjalankan for yang selanjutnya. Lalu yang mana mencetak bintang. Lalu akan jika for-nya sudah selesai berulang, maka perulangan i yang pertama kali sudah selesai. Nah, karena sudah selesai, i-nya akan bertambah nilai i-nya bertambah. Nah, selama nilai i-nya masih kurang dari input, semua program yang ada di dalam for ini dari sini ke sini akan terus berulang sampai i-nya ini kurang dari input. Nah, pada for yang pertama kita akan mencetak tanda spasi. Untuk mempermudah penjelasan, kita membutuhkan aplikasi Excel. Nah, pada akhir dari perulangan i ini ada perintah untuk membuat garis baru, sehingga yang sebelumnya nilai i itu 1, 2, 3, 4, karena ada yang namanya perulangan
ada perintah untuk membuat garis baru, sehingga I akan tercetak seperti ini, 2, 3, 4, 5. Ini untuk nilai I. Lalu bagaimana dengan nilai J? Nilai J ini karena tidak ada perintah untuk membuat garis baru, maka nilai J akan tercetak seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, sejajar ya. Nah, namun di sini ada persyaratan. Jika I-nya kurang dari sama dengan J, perintah spasi space. Nah, ini kan nilai I. Nah, kalau I-nya kurang dari J, maka dikosongkan. Nah, I kurang dari J, kurang dari sama dengan nilai 1 ini kurang dari sama dengan J, berarti kosong. Lalu ini nilai I 2, ini nilai J nya 1, berarti di sini ada, karena di 2 nya lebih besar dari 1. Namun karena nilai I nya 2, lalu kalau di sini nilai I nya 2 dan di sini nilai J nya 2, berarti di sini I sama dengan J, kosong. Nah, karena di sini nilai I nya 1 dan di sini nilai J nya 2, berarti I nya itu kurang dari J, berarti di sini kosong. Nah, sebenarnya ini itu berpola, jadi pola yang dihasilkan akan berbentuk seperti ini. Jadi membentuk segitiga kebalik. Terus karena nilai kosong ini yang ada di sini tuh diminta dengan untuk mencetak tanda spasi, sehingga ini kosong ini tuh hanya akan mencetak jarak, sedangkan yang ada ini karena tidak ada perintah maka akan dikosongkan. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang tercetak akan menjadi seperti ini. Jadi bagian ininya bisa diisi sama di gambar bintang. Lalu kita akan menggambar bintangnya. Nah, bintangnya kan seperti ini, sama seperti sebelumnya. Coba kita kosongkan. Di sini persyaratannya itu selama J kurang dari 2 dikali I min 1, maka print bintang. Misalnya ini I nya 2 kali I itu kan 2 kali 1 itu 2 min 1, 2 dikurangi 1 itu kan 1. Lalu J nya itu kurang dari angka tersebut, maka yang ini kosong. Terus misalnya I nya 2 dikali 2 ini 4 dikurangi 1 ini 3. Lalu ini J nya 1 ada di sini, berarti yang akan tercetak bintang di sebelah sini dan di sebelah sini. Lalu pada berikutnya akan tercetaknya seperti ini, karena kali 2 min 1, sehingga
bentuk yang tersebar akan seperti ini. 4 1 2 3 1 3 5 ya. Nah, sajalah. Lalu kita nomor 9 ada perintah untuk membuat Fibonacci. Nah, Fibonacci itu kan awalnya 0 dan 1. Awalnya 1. Fibonacci itu seperti ini nih. Nilai pertama ini kan 1, nilai kedua 0. Nah, nilai ketiganya itu jumlah dari 0 dan 1 ini. 0 sampai 1 ini tuh di sini tuh masalah. Di sini 2, lalu di sini akan ada 1 2. Nah, ini ini ditambah ini sama dengan 3, lalu di sini 1 2 3 5. Nah, nilai yang ketiga ini merupakan jumlah dari dua nilai sebelumnya. Dua nilai sebelumnya itu kan 1 dan 2, maka nilai ketiganya 3. Lalu untuk mencetaknya selanjutnya 5, lalu 2 dan 3. Nah, untuk nilainya saya deklarasikan terlebih dahulu. Nilai awalnya itu A sama dengan B 0, B sama dengan 1. Kita kosongkan dulu. Nah, ini A nya itu kan 0, B nya itu 1. Nah, di sini C nya sama dengan A tambah B. C sama dengan A tambah B. Jangan di sini tulisnya. C sama dengan A tambah B. Tambah B sama dengan 1. Lalu kan ini variabel, kedua variabel ini tidak ada di for, jadi saya pisahkan lokasinya di sebelah sini. Nah, untuk dari sini untuk yang ada di dalam for, yang ada di dalam for itu C sama dengan A tambah B, A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan B, B sama dengan C. Jadi B A nya itu sama dengan B, nilai B nya itu tadi 1. Lalu B sama dengan C, tadi C, nilai C nya itu berapa? 1. Di sini 1. Nah, program ini akan terus berulang. Lalu misalnya perulangan pertama itu diisi A. Nah, pada perulangan kedua A tambah B, karena nilai A nya sudah berubah, yang asalnya yang menjadi 1 dan nilai B nya 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini nilai A nya berubah lagi jadi B, nilai B nya 1, lalu B nya berubah jadi nilai C nya 2. Terus akan berulang begitu hingga akhirnya 3, ini jadi 2, ini 1. Terus gimana untuk mencetaknya? Nah, kita perintahkan untuk mencetak A. Nah, kan ini A, perulangan yang pertama itu A. Nah, pada perulangan yang pertama itu cetak A, jadi outputnya yang perulangan pertama itu 1,
lalu perulangan satu perulangan, lalu pada perulangan kedua outputnya itu pada perulangan kedua nilai A nya 1, lalu pada perulangan ketiga nilai A nya itu ini nih 2. Jadi outputnya mulai dari sini nih 1 1 2 dan terus berulang sehingga menghasilkan urutan nilai Fibonacci. Kita tinggal menentukan mau diulang berapa kali nilainya. Tuh, muncul 7 urutan angka Fibonacci. Nah, ini soal yang terakhir, nomor 10, membatasi dan mengakhiri program. Saya akan jelaskan sambil menjalankan. Nah, kita akan menggunakan perintah do while. Nah, perintah ini akan terus berulang selama syaratnya terpenuhi. Terus apa bedanya sama while yang di soal-soal sebelumnya? Nah, kalau yang while itu syaratnya harus terpenuhi dulu baru programnya dijalankan. Tapi di sini syaratnya tidak harus terpenuhi, tapi jalannya untuk pertama kali pengulangan pertama semua program ini akan dijalankan terlebih dahulu, lalu baru dicek syaratnya apakah dia layak untuk apakah programnya layak untuk diulangi kembali atau tidak pada persyaratan while yang ini. Nah, di sini persyaratannya itu jika inputnya Y dan ulang kurang dari 3. Apa maksudnya? Kita lihat perjalanannya. Bentar. Nah, halo, program ini telah dijalankan sebanyak 1 kali. Nah, saat pertama kali program dijalankan, variabel ngulang akan bertambah 1, yang artinya program ini sudah berjalan sebanyak ngulang, yang mana saat pertama kali dijalankan program baru berulang sebanyak 1 kali. Nah, batas maksimal program ini berulang adalah 3 kali. Nah, kita beri batas pada programnya untuk sebanyak, dimana program hanya akan berulang sebanyak batas yang ditentukan. Di sini saya tentukan batasnya menjadi 3. Program ini masih bisa diulangi hingga sebanyak 2 kali lagi. Tuh, berarti rumusnya batas dikurangi berapa ngulang. Nah, program ini juga dapat diakhiri dengan menjawab N pada pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda ingin mengulang program ini lagi? Nah, di sini jika user memasukkan inputan Y, maka program akan berulang kembali, namun maksimal berulang 3 kali, sehingga saat program sudah berulang 3 kali, tidak akan ditanyakan apakah kamu ingin mengulang lagi atau tidak, karena akan otomatis berhenti programnya. Atau jika kamu memilih N di sini, program akan berhenti begitu saja meskipun kamu belum mengulang sebanyak 3 kali.
misalnya kita habiskan kesempatannya tuh berubah. Program ini telah dijalankan sebanyak 2 kali. Program ini juga masih bisa dibanyakan ya, sebanyak 1 kali lagi. Apakah Anda ingin mengulangi lagi? Ya, tuh batasnya habis tuh. Nah, saat saya tekan enter tidak ada pertanyaan. Cek, tuh kesempatan Anda sudah habis. Program pun selesai. Lalu bagaimana jika kita hanya langsung mengisi N? Langsung habis. Kenapa? Karena persyaratannya itu menggunakan logika matematika dan nih, jadi kedua syaratnya harus terpenuhi. Syarat yang pertama adalah selama inputnya masih B, program akan berulang, dan selama batas ngulangnya kurang dari 3. Nah, jika salah satu dari kedua ini tidak terpenuhi, kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka program-program yang ada di dalam fungsi perintah ini akan langsung berhenti begitu saja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.